Afwan Pak Ustaz, siapa orang yang memimpin tahlilan dan yasinan di saat wafat Rasulullah SAW? Dan siapa juga orang yang memimpin tahlilan yasinan Imam Syafi'i? Karena kita bermazhab Syafi'i. Dia mau menjebak saya dengan pertanyaan ini. Kalau mau debat, duduk sama saya, jangan tanya-tanya saya. Afwan Pak Ustaz, siapa orang yang memimpin tahlilan dan yasinan di saat wafat Rasulullah SAW? Dan siapa juga orang yang memimpin tahlilan yasinan Imam Syafi'i? Karena kita bermazhab Syafi'i. Dia mau menjebak saya dengan pertanyaan ini. Kalau mau debat, duduk sama saya, jangan tanya-tanya saya. Duduk sama saya, bawa kitab, saya bawa kitab saya. Duduk sama saya, jangan pancing-pancing saya begini. Udah saya tulis buku 37 masalah populer itu lebih setahun. Kenapa tak kalian bantah-bantah? Bantah! Datang saya. Yang pancing-pancing saya. Saya orangnya masih muda lagi. Suka dipancing. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya yang berpasangan berdua-duaan yang bukan mahram pergi ke masjid? Kenapa bisa pacaran ke masjid? Pacaran pergi umroh, update status. Indahnya umroh bersama sang pacar. Ini orang buat dosa di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Anak bapak ibu yang belum menikah walaupun sudah tunangan, jangan izinkan pergi ke Makkah umrah. Jangan izinkan pergi tarawih berdua. Pergi tarawih ya sama pacar. Pergi pengajian Ustaz Abdul Somad ya. Jangan. Batil. La talbisul haq bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan batil. Dia sudah menikah baru dia bawa. Saya bawa anak bapak pengajian ya. Jangan ngaji Pak, tidak. Ke masjid pakai tidak, sekali tidak. Setan, la tatabi. Tidak, sekali tidak. Kasihlah bang, kata istri. Kasih, kita dulu lebih parah dari itu lagi bang. Ini yang jadi masalah. Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukum melihara anjing? Maniqtana kalban. Siapa yang memelihara anjing? Anjingnya itu bukan untuk anjing berburu, bukan pula anjing untuk menjaga ternak. Memang pencarian dia berburu rusa, bukan berburu babi. Ini sekarang banyak juga orang melihara anjing untuk berburu babi. Bukan itu maknanya. Maka siapa yang berburu untuk mencari makan, anjingnya itu sudah diajar mukallibin, anjing yang sudah diajar, maka anjingnya itu kalau disuruhnya berhenti, gigit. Tapi kalau disuruhnya berhenti, anjingnya tak berhenti, maka anjing itu tak layak. Orang yang melihara anjing sekarang itu tak ada untuk berburu, tak ada untuk menjaga. Security-nya, ustadz aja mau masuk ke komplek itu ninggalkan KTP. Tiba-tiba ditanya, kamu kok melihara anjing? Untuk jaga rumah. Untuk apa ada security? Maka anjing yang tidak untuk dua ini, anjing itu menyebabkan dua hukuman. Pertama, malaikat rahmat tak masuk. Yang kedua, berkurang setiap satu harinya itu sebesar bukit Uhud. Setiap hari amalnya min sebesar bukit Uhud. Pak Ustadz, saya udah rajin ibadah, pergi pengajian, tapi saya belum bisa menghilangkan nafsu melihat wanita. Gimana caranya? Islam tidak menghilangkan nafsu. Islam menyuruh mengendalikan hawa nafsu. Kalau ada orang mengatakan nafsu saya sudah hilang, justru berbahaya. Nafsu saya kepada perempuan ini sudah hilang Pak Ustaz. Berarti berselera nengok laki-laki. Oh, ngeri itu. Bahaya. Oleh sebab itu, maka kita disuruh menundukkan pandangan. Bukan mau menjamkan. Kalau pejam menabrak, tundukkan. Kemudian jangan pergi ke tempat yang memang di tempat itu banyak orang buka aurat. Ke mall buka aurat. Pagi-pagi lari-lari depan itu, menghindar. Tapi kalau ternampak, apa boleh buat? Bukan nampak, ternampak, tak sengaja. Maka kata Nabi kepada Ali, ya Ali, la tatsbi'in nazratan nazrata. Jangan satu pandangan kau susul dengan pandangan. Kalau sudah pandang sekali, jangan kau susul. Makna jangan kau susul. Pandangan pertama laka,
yang kedua alaika. Yang pertama itu memanglah untuk engkau, yang kedua sudah menjadi hukuman bagimu. Maknanya kalau nampak tundukkan, bukan nampak tak berkedip. Itu maknanya. Memang ujian mata ini luar biasa. Na'udzubillah. Zaman kita, anak-anak kita, istri kita, adik kita suruh pakai baju panjang, baju kurung, baju Melayu. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. Apa maksud hadis ini? Nabi pernah diberi sutra. Kata Nabi tak layak seorang nabi pakai sutra. Rumah Nabi itu gimana Pak Ustaz? Rumah Nabi itu, kalau bapak ibu nanti ziarah ke makam Nabi, itulah rumah Nabi. Berapa lebarnya itu? Itulah. Sekarang sudah dibuatkan replikanya. Dapur, kamar, tempat sholat. Saking kecilnya kamar itu, kalau Nabi sujud, Aisyah menarik kakinya. Kalau Nabi sujud, Aisyah narik kakinya. Kalau Nabi tegak, selonjoran lagi Aisyah. Tengok kecilnya. Kalau Nabi tingginya berapa? Tabi'in datang bertanya, sahabat, tinggi kamar Nabi itu gimana? Tegaklah sahabat. Tegak sahabat, pegangnya. Nah, begitulah kami tegak di rumah Nabi. Kalau kami naikkan atas kami, terpegang kami atap. Nah, begitu. Rumah yang amat sangat sederhana. Makanya waktu dibuatkan pameran replika rumah Nabi di kota suci, banyak orang yang menjenguk tu menangis meraung karena menengok kesederhanaan. Tapi Nabi bukan miskin. Jangan katakan Nabi miskin. Nabi kaya raya, tapi dia hidup sederhana. Kenapa? Tamak. Salah satu yang membuat orang tamak, memperturutkan ini hawa nafsu. Kalau kita kesurupan, kita sadar apa enggak sadar? Saya tak pula pernah kesurupan. Orang yang kesurupan itu, dia tak sadar. Orang yang kesurupan itu ada dalam Quran. Kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Seperti orang yang diganggu setan. Pada saat itu setan mengganggu akal pikirannya, maka akalnya itu kacau, maka dia diruqyah. Kalau terjadi, bawakanlah ke tempat ruqyah. Ada Ustaz Zafrullah, ada Ustaz Saifullah, ada Arsy, ini bawa. Sementara sebelum itu perlindungan sementara, dibacakanlah ke pangkal telinganya itu ayat kursi. Kuat-kuat telinga sebelah kanan. Kalau dia model lasak ini, suruh ada orang ngikat megang tangannya satu. Kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Fatihah. Qul huwallah, qul bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kuat-kuat. Sementara datang ruqyah yang asli. Ini alternatif. Kalau dia tidak mahram kita, musik-musik, lagu-lagu maksiat, matikan. Karena lewat itu dia masuk ke telinga, masuk hati. Patung yang ada di rumah, buang. Lewat itu dia masuk. Hamil di luar nikah, apa hukumnya Pak Ustaz? Orang hamil yang di luar nikah itu hukumnya dicambuk sampai 100 kali kalau zaman dulu. Kalau tak ada, biarkanlah dia, pergilah bawa ke Bandung, ke Jakarta, koskan sampai 9 bulan sampai anaknya lahir. Karena kalau dia dinikahkan, itu nanti kemana-mana dosanya. Kalau dia dinikahkan, nikah, lalu kemudian anaknya itu pakai bin, bohong. Nanti aktif SD bohong, SMP bohong, SMA bohong, S1 bohong, S2 bohong, S3 bohong, profesor bohong, PNS bohong, semua bohong. Bin, anak luar nikah tak boleh pakai bin bapaknya. Nanti kalau dinikahkan, mati bapaknya, dia dikasih warisan, maka dia makan haram. Karena anak haram tak boleh dapat dari harta warisan bapaknya. Yang ketiga, kalau dia anak laki-laki, dia jadi anak laki-laki, sesudah itu lahir adiknya perempuan, diwalikannya itu tak sah, tak ada yang sah nikahan, karena dia tak bisa jadi wali adiknya. Kalau dia kebetulan perempuan, nanti setelah 25 tahun datang orang Minang dia, dinikahkan bapaknya, aku nikahkan engkau dengan anakku, berzina juga anak itu, karena dia tak layak dinikahkan, dia mestinya wali hakim. Maka kalau ada orang mengatakan kita nikahkan saja, menikahkannya gampang, mudah, tapi efek setelah nikah itu luar biasa.
Jadi gimana solusinya Pak Ustaz? Karena dulu tak bertanggung jawab, resiko lah. Carikan mana rumah-rumah kos mana, 9 bulan 10 hari lahir tanpa ayah. Gimana cara buat aktenya? Itu tak tahu, saya tanya ke catatan sipil. Gimana cara buat akte orang tak berayah? Pokoknya menikahkan orang hamil itu resikonya luar biasa. Bagi yang belum terjadi, anak kemanakan kita jaga baik-baik. Yang sudah terjadi, na'udzubillah. Yang sudah sempat dinikahkan, itu coba jelaskan yang 4 tadi. Nama tak boleh pakai bid. Nanti kalau mati tak dapat warisan. Kalau adiknya perempuan dia tak bisa jadi wali. Kalau dia anak laki-laki